Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate persentase pembangunan IKN. Pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar ibu kota Nusantara tahap 1 sejak dimulai tahun 2022 lalu. Sekarang kemajuan sudah mencapai 84,9%. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Pak Danis Asumadilaga merinci beberapa pekerjaan tahap 1 tersebut. Di antaranya pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 71,829%, kantor Presiden 89,99%, kantor Sekretariat Presiden 89,17%, kantor Kemenko 1 70,3%, kantor Kemenko 2 31,5%, kantor Kemenko 3 77,3%, kantor Kemenko 4 76,4%. Kemudian progres rumah tapak jabatan menteri 91,7% dan rata-rata progres pembangunan 47 tower hunian ASN dan Hangkam mencapai 50%. Per awal Juni 2024, progres konstruksi bed 1 sudah mencapai 84,9%, ujar Pak Danis kepada Kontan pada hari Jumat tanggal 14 Juni. Pak Danis menambahkan semua utilitas pipa air minum, pipa gas, kabel listrik, fiber optik, pipa hidran di KIP akan terintegrasi di dalam Multi Utility Tunnel atau MUT. Saat ini sedang dalam proses pembangunan MUT paralel dengan pemasangan jaringan utilitas. Target progres bed 1 pada awal Agustus 2024 adalah 90,26%, ucap Pak Danis. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Budiana Kusmastuti menambahkan, saat ini tengah dibangun sistem penyediaan air minum atau SPAM Sepaku. SPAM tersebut terdiri dari instalasi pengelolaan air atau IPA berkapasitas sebesar 300 liter per detik, jaringan perpipaan transmisi air minum serta jaringan distribusi utama dan jaringan distribusi pembagi. Sekarang baru 300 liter per detik. Besok nanti kita nambah lagi 350 liter per detik dari bendungan Sepaku Semoy. Terus saya juga sedang lelang untuk 300 liter per detik lagi di Sepaku. Nanti untuk tambahan antisipasi penduduk, jelas Budiana ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Jumat tanggal 14 Juni. Budiana menyebut progres SPAM Sepaku sudah mencapai 85%. Ditargetkan pada Juli 2024 sudah selesai dan langsung digunakan untuk menyuplai kebutuhan air minum di IKN. PLT Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni mengatakan, upacara HUT RI tahun ini rencananya akan dilaksanakan di 2 tempat, yaitu Jakarta dan Nusantara. Hal ini sebagai simbol transisi, menyebut Nusantara sebagai ibu kota baru tanpa melupakan jasa Jakarta sebagai ibu kota negara yang lama. Menurutnya, kolaborasi Kementerian PUPR dan Kementerian ATR BPN sangat krusial. Kita harus memastikan bahwa semua lokasi infrastruktur strategis berjalan lancar dan tepat waktu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Nusantara, dan di saat yang sama masyarakat menerima kompensasi yang memuaskan, kata Pak Raja Juli. Sementara itu, Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita IKN Pak Basuki Mulyono mengatakan, penyelesaian pembebasan 2086 hektar lahan di IKN akan menunggu terbitnya peraturan Presiden tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan, plus aturan tersebut tengah ditangani PLT Wakil Kepala Otorita IKN bersama Kementerian Sekretariat Negara. Seperti diketahui, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 2023 menyampaikan bahwa sumber pendanaan alternatif IKN selain APBN berupa KPBU dan swasta murni BUMN, BUMD belum terlaksana. Di sisi lain, tenaga ahli pemimpinan bidang pengembangan kawasan ekonomi regional dan daerah mitra Otorita Ibu Kota Nusantara, Pak Rusmin Lawin mengatakan, Otorita IKN telah menerima 416 surat minat investasi atau letter of intent dari investor lokal maupun asing menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024. Ia mengatakan jumlah tersebut naik dari akhir Januari lalu yang baru mencapai 369 lol.
Pak Rusmin mengatakan sebagian besar investor berebut lahan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, padahal hanya seperempat lahan di KIP yang dibuka untuk pembangunan. Di KIP tersedia 25% dari 6.000 hektar lahan terbatas. Kalau mau beli kesempatannya sekarang. Presiden Pak Jokowi sudah sampaikan Nusantara adalah masa depan investasi Indonesia. Jadi saya dan Real Estate Indonesia bilang belilah masa depan sekarang, kata Pak Rusmin dalam keterangan tertulisnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni. Pak Rusmin mengungkapkan dari ratusan lol yang masuk ke otorita IKN tersebut, mayoritas investor yang juga anggota REI, meski demikian investor asing tidak sedikit. Dari anggota kita ada Agun Sedayu Group, Pakuwon Group, Kubika Hotel, dan ada juga grup restoran-restoran. Kalau dari rekan-rekan asing ada Sembokop yang bekerja sama dengan PLN untuk bikin pembangkit listrik tenaga surya, lalu masuk lagi dari Malaysia, Cina, Eropa, AS, dan Timur Tengah, ujarnya. Tak hanya itu, Pak Rusmin mengatakan Emaar Properties, pengembang real estate multinasional asal Uni Emirat Arab, akan bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan IKN. Kemudian sekarang, alhamdulillah Emaar Properties sudah sampaikan di IKN dan akan komit MOU dengan Presiden Republik Indonesia di Abu Dhabi nanti, tuturnya. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.